Shalom. Puji nama Tuhan. Tabura Injil kembali hadir hari ini untuk memberkati saudara-saudara pemirsa. Bersama dengan saya, Pendeta Mike Marta Rehata. Untuk itu mari kita berdoa. Membuka hari ini dengan pengucapan syukur ya Allah. Karena Tuhan telah melawat memberkati malam panjang kami. Dan melayakkan kami ada lagi di hari ini dengan segala baik. Melandasi seluruh karya aktivitas pengabdian kami. Kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapa memberkati dan mengurapi kami satu persatu. Sehingga firman yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja. Tetapi akan termeterai dalam hati dan pikiran kami. Hidup kami, karya kami, pengabdian kami. Sehingga kami mampu melakukan apa yang tetap Tuhan percayakan. Dan kami tetap menjadi berkat bagi orang lain. Sinari wajah-wajah kami dengan cahaya ilahi-Mu ya Allah. Biarlah wibawa-Mu menjadi bagian kami. Roh pengertian juga menjadi bagian kami. Untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Lalu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini bagi kita semua terambil di dalam kitab kudus perjanjian lama, kitab Mazmur. Mazmur 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian firman, berbahagialah kita semua yang telah membaca, mendengar, dan akan melakukan dalam kehidupan dari hari lepas hari. Saudara-saudara kekasih Kristus, dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10, dibawa tema untuk kita semua merenungkan kebenaran firman. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Berdasarkan tema betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, Mazmur 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, ada 3 hal penting yang akan kita pelajari di hari ini. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk yang dihargai Allah. Apabila melihat langit bumi dan semesta yang diciptakan dalam kemahakuasaan Allah, Daud dia merasakan betapa besar dan ajaib kemahakuasaan Allah lewat ciptaan-ciptaannya. Dan kemahakuasaan Allah lewat pencipta. Allah menjadi kreator bagi umat manusia. Bahkan Daud dia menyatakan bahwa manusia adalah ciptaan yang selalu diingat oleh Allah. Ciptaan yang diindahkan oleh Allah. Ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Semua yang dilakukan oleh Allah menunjukkan bahwa Allah luar biasa hebat. Kemahakuasaan Allah itu sangat luar biasa bagi semua ciptaannya. Luar biasanya Allah dalam diri seorang manusia yang hina dan yang lemah. Ayatnya yang kedua.
Itulah keagungan Allah. Allah mampu mengatasi langit, ayatnya yang pertama. Manusia adalah makhluk yang dihargai Allah. Berdasarkan pernyataan ini, kita boleh belajar bahwa manusia diciptakan bukan sebagai ciptaan yang biasa-biasa saja. Tetapi manusia dibentuk, manusia diciptakan khusus dalam rencana dan rancangan Allah. Manusia berharga di mata Allah. Kita beda dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Karena ada rencana khusus Allah dalam diri manusia yang dipandang berharga di mata Allah. Untuk itu, saudara-saudara, jangan pernah merasa rendah. Jangan pernah merasa kecil. Jangan pernah merasa tidak berdaya. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir dan putus asa. Untuk kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan jangan pernah kita merendahkan dan meremehkan, bahkan menganggap rendah sesama kita. Sebab manusia, saudara-saudara dan saya, di mata Allah kita itu sama. Duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Karena kita berharga di mata Allah, saudara-saudara pemirsa. Untuk itu, jaga hidup kita. Jaga diri kita, jaga kewibawaan kita sebagai orang yang dihargai oleh Allah. Karena Allah begitu menghargai kita, maka kita sepatutnya lebih lagi menghargai diri kita, menghargai hidup kita, menghargai semua karya-karya kita yang tetap Tuhan Allah percayakan. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari dari Mazmur 8 ini adalah Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Daud dia memuji Tuhan sebagai pencipta yang mulia, sebagai pencipta yang agung. Ketika Daud dia melihat langit, dia melihat semua hasil karya ciptaan Allah yang luar biasa, yaitu semesta, yaitu langit, bulan dan bintang-bintang. Daud dia merasa kecil, dia merasa hina, sehingga dia menyebut dirinya apa dan bukan siapa-siapa pada ayatnya yang kelima. Bahkan dia merasa tidak layak untuk diingat oleh Allah, tidak layak untuk diindahkan oleh Allah. Namun Daud, dia mampu melihat bagaimana Tuhan membuat manusia itu yang berharga itu hampir sama dengan Allah, yaitu pada ayatnya yang ke-6. Allah mulai memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Dan ayatnya yang ke-7, Allah membuat manusia itu dia berkuasa atas semua ciptaan dan buatan tangan Allah sendiri. Saudara-saudara kekasih Kristus, sungguh luar biasa kewenangan yang Allah berikan, otoritas dan kuasa yang Allah berikan dan percayakan kepada manusia, diletakkan dalam hidup manusia, saudara-saudara dan saya. Kita tidak sekedar menaklukkan dunia ini, tapi Allah telah memberikan kuasa bagi kita untuk bisa juga menaklukkan kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini. Semua akan ditaklukkan oleh kita dan di bawah kaki kita karena kuasa yang Allah berikan. Sungguh luar biasa kewenangan yang dipercayakan kepada kita sebagai manusia, saudara-saudara dan saya. Kuasa dalam kewenangan Allah akan menjadi pegangan kita untuk kita bisa optimis bahwa segala persoalan, segala permasalahan, pergumulan dunia ini, bahkan tantangan-tantangan dunia ini, kita bisa menguasai itu dan kita mampu menaklukkan semuanya itu. Kita menguasai dunia ini karena kuasa dari Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia yang hina namun
berharga di mata Allah. Kita menaklukkan dunia ini karena kita adalah makhluk dengan kuasa tertinggi, melampaui kuasa semua ciptaannya, melampaui kuasa iblis. Untuk itu, saudara-saudara pemirsa, burung di udara tidak punya kuasa. Ikan-ikan di laut pun tidak punya kuasa. Kucing, anjing, bahkan ular pun tidak punya kuasa. Apalagi iblis tidak pernah punya kuasa. Kita, saudara-saudara dan saya, sebagai makhluk yang berharga, kita yang ditentukan dengan kuasa untuk bisa menaklukkan semua yang ada dalam dunia ini. Jadi, ragu-ragu untuk takut untuk apa? Khawatir untuk apa? Tapi akan timbul pertanyaan bagi kita. Apakah kita percaya dan kita meyakini kuasa yang telah Allah berikan untuk kita mampu melakukan itu dengan tepat, sesuai dengan kehendak Allah ataukah tidak? Jawaban itu berpulang kepada masing-masing kita. Jangan pernah menyerah terhadap persoalan dunia ini. Jangan pernah menyerah terhadap kesulitan-kesulitan dunia ini, bahkan pergumulan dunia ini. Sebab kuasa itu ada pada kita untuk kita mampu menaklukkan permasalahan dunia kita. Kuasa itu ada pada kita untuk kita bisa menaklukkan kuasa penyakit, kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kejahatan. Kita berharga karena kita diberikan kuasa untuk menaklukkan semuanya itu. Hal yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah belajar bersyukur dan memuliakan Allah. Mazmur Daud ini ditutup dengan pujian yang istimewa yang disampaikan pada ayatnya yang ke-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Pemazmur dia mengingatkan kita, saudara-saudara dan saya sebagai manusia yang berharga, bahwa kehidupan manusia, kehidupan kita seharusnya menjadi pujian bagi Allah. Untuk itu saudara-saudara kekasih Kristus, tidak sepantasnya kita hidup mengeluh, tidak sepantasnya kita hidup bersungut, tidak sepantasnya kita hidup kecewa dan mungkin kita akan marah Tuhan. Memang benar, selama kita ada dalam dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan hidup yang Tuhan izinkan hanya sementara dalam kehidupan kita. Namun ketika kita memandang Allah sebagai Allah yang luar biasa dalam karyanya, maka kita akan tetap percaya. Kita akan tetap percaya dan kita akan tetap melihat karya-karya Allah yang luar biasa besar, yang Allah akan nyatakan dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Untuk itu, pandanglah persoalan kita, pandanglah permasalahan kita, tantangan yang sementara ini Tuhan izinkan terjadi, pandang dengan kacamata iman. Sebab pandangan iman kita akan tertuju kepada Kristus dan itu akan membuat kita mampu untuk bersyukur kepada Allah dan kita akan mampu untuk bisa memuliakan nama Allah dalam setiap karya-karya kita, pengabdian kita di atas setiap persoalan-persoalan yang sementara ini Tuhan Allah izinkan terjadi. Kita terus untuk memuliakan nama Allah sambil terus kita berharap, kita berjalan dengan Allah untuk bisa melihat karya-karya Allah yang luar biasa yang Allah akan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bagaimanakah hidup saudara-saudara akhir-akhir ini? Takutkah? Gentarkah? Atau khawatirkah melihat begitu banyak persoalan-persoalan yang akan ada dalam kehidupan kita yang mungkin kita pikirkan
masih banyak orang di sekitar kita. Mereka takut, mereka gentar, mereka khawatir, dan mereka merasa kurang berharga. Mereka begitu haus akan perhatian, mereka begitu haus akan pujian dan penghargaan. Tuhan Sang Pencipta sungguh mengasihi dan menghargai kita sebagai yang sangat berharga di matanya dibandingkan dengan semua ciptaan-ciptaannya. Kita berharga karena kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat untuk bisa menaklukkan dunia ini dengan semua persoalannya dan pergumulannya. Tetap semangat di dalam Tuhan untuk bisa menghadapi setiap perkara-perkara dunia ini. Tetap teguh iman, teruslah berdoa untuk meminta berkat dan perlindungan daripada Allah. Sama seperti Yabes yang sudah berdoa dalam 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-10. Begini doanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dan memberkati, sehingga aku akan bebas dari setiap malapetaka. Kasih kematiannya, kebangkitannya bagi saudara-saudara dan saya menjadi bukti nyata bahwa kita berharga di mata Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, mengangkat kami sebagai manusia yang hina, berharga di mata-Mu. Perlengkapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mampu berdiri sebagai orang-orang yang berharga dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang tetap Tuhan percayakan kepada kami. Terima syukur, hormat, sembah kami Tuhan atas semua karya-karya baik yang tetap Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sempurnakan kehidupan kami ya Allah. Sempurnakan kebenaran firman Tuhan. Sempurnakan semua hal yang tetap Tuhan percayakan kepada kami. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Pagari bentengi kami Tuhan. Sehingga semua hal yang boleh Tuhan percayakan kepada kami sebagai manusia yang berharga di mata-Mu, kami mampu melakukan itu karena kami percaya bahwa Allah yang kami imani adalah Allah yang luar biasa. Ini doa syukur kami Tuhan, permohonan kami yang kami bawa kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami minta ampun. Tahirkan kehidupan kami, lalu datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan tetap tinggal menyertai kehidupan kami, semua orang yang punya kami, sampai yang membenci kami sekalipun, mulai detik hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tonton terus program ini untuk terus memberkati saudara-saudara pemirsa lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.